Tom terus menggali tanah yang ada di teras rumah mereka, berharap menemukan jalan keluar dari perumahan yang mengurung mereka ini. Mereka sudah benar-benar frustasi, sampai sudah menjadi setengah gila dan menari-nari sendiri di tengah jalan perumahan yang tak ada lagi siapapun orang selain mereka. Kehidupan mereka semakin pusing saat mereka menemukan seorang anak yang selalu saja berteriak saat ada satu keinginan. Bahkan setiap pagi, anak ini terus berteriak membangunkan Tom dan Gemma. Tom terus menggali halaman depan rumahnya sampai cukup dalam, namun ia tak menemukan apapun. Anak kecil yang mereka temukan pun semakin mengganggu kehidupan mereka. Ia selalu membangkang sampai membuat Gemma dan Tom tak tahu lagi harus berbuat apa. Anak ini terus berteriak saat meminta makan sampai membuat kesabaran Tom habis, lalu melempar makanannya ke tembok. Emosi yang sudah tak tertahan lagi karena teriakan anak ini membuat Tom mengurungnya di mobil. Namun Gemma sepertinya tidak setuju dengan perbuatan Tom, sampai Gemma mengeluarkan lagi anak tantrum yang selalu berteriak ini. Tom benar-benar tak peduli lagi karena anak itu bukanlah anak mereka. Tom terus fokus menggali tanah untuk mencari jalan keluar dari perumahan ini. Bahkan ia sampai tertidur di sana. Hubungan Tom dan kekasihnya semakin memburuk karena Gemma terus melindungi anak yang mereka saja tidak tahu asalnya dari mana. Hingga suatu pagi Gemma menyadari kalau anak yang mereka temukan tidak ada di rumah. Gemma pun panik dan keliling perumahan mencari anak itu, namun tidak ada juga sampai Gemma pun lelah. Namun saat dia kembali ke rumah ternyata anak tantrum ini sudah ada lagi di depan sana. Anak ini bertingkah sangat aneh dan menggelembungkan tenggorokannya. Tentu saja hal ini membuat Gemma ketakutan. Sebelumnya anak misterius ini menghilang dan saat kembali ia memegang sebuah buku yang entah dari mana ia dapatkan. Gemma pun tak mengerti melihat isi bukunya dan di sana juga ada gambar orang dengan tenggorokan membengkak. Tak mau ambil pusing, Gemma pun mencoba mengajak anak ini bermain permainan menirukan sesuatu. Sampai akhirnya Gemma meminta anak ini menirukan orang yang terakhir ia lihat, dan anak ini pun bertingkah aneh sampai membuat tenggorokannya bengkak seperti apa yang ada di dalam buku tadi. Gemma pun sangat ketakutan dan meninggalkannya. Hari terus berlalu dan dalam sekejap saja anak kecil tadi sudah menjadi dewasa. Namun Gemma dan kekasihnya malah dikurung di luar rumah oleh anak yang sudah ia besarkan. Tom masih terus menggali tanah di depan rumahnya dan betapa terkejutnya saat ia melihat ada kantong berisi mayat di sana. Ia pun langsung keluar dari lubang itu dan mencari kekasihnya. Namun mereka kini seperti berada di dunia yang berbeda. Untung saja Gemma berhasil menemukan kembali tempat Tom berada. Mereka dikurung di luar rumah oleh anak yang sudah mereka besarkan di perumahan mengerikan ini. Mereka hanya bisa pasrah sebab tidak ada lagi siapapun selain mereka. Tom semakin tak berdaya dan anak kurang ajar ini tetap saja tidak peduli dengan orang yang sudah membesarkannya. Mereka terus menunggu keajaiban datang, namun sepertinya semua sudah terlambat.